Pak Irjen, selamat siang. Ini kan terkait berita yang sedang ramai. Hmm, Melihat Ruben sendiri kan menjadi tersangka ya, dugaan penipuan dan penggelapan. Nah ini Pak Irjen sendiri melihatnya seperti apa nih? Apakah ada pengaruh gak sih dengan status tersangka dia ketika dia sedang mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya media ya, antara urusan orang tua dan anak tidak ada urusannya dengan status pekerjaan apapun bentuknya. Ini harus kita pilah-pilah dulu. Jadi jangan ada yang mengatakan ini berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, ini namanya siapapun tuh praktisi hukum manapun tuh bukannya mempersatukan tapi memecah belah tuh namanya. Nggak boleh begitu dong ya. Kita harus luruskan netral tanpa berpihak kepada siapapun. Dalam komposisi ini, masalah urusan personal dia diduga melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan, itu adalah urusan pekerjaan yang dia harus selesaikan secara hukum. Baik itu pidana, mungkin juga bisa lari ke arah perdata, tergantung situasional. Kan 372, 378 ini beda-beda tipis tuh. Jadi benang merahnya itu pidana dan perdata. Kalau diselesaikan bisa masuk ke perdata, sepanjang kedua belah pihak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tetap aja muaranya juga kepada penyidik untuk menyelesaikan. Itulah dalam bentuk restoratif justice. Tapi itu kan urusan mereka ya, terserah. Saya masuk kepada posisi masalah hak asuh daripada yang bersangkutan sebagai orang tua, ayah seorang Ruben Onsu. Sepanjang bahwa dia itu masih punya tanggung jawab terhadap anaknya ini, memberikan nafkah juga terhadap dia, kasih sayang, ya tentunya harus dipertimbangkan oleh hakim yang ada di pengadilan. Yaitu tentang masalah undang-undang perlindungan anak, memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak, sepanjang kedua belah pihak memang betul-betul memberikan kasih sayang kepada si anak tersebut. Jadi nggak boleh dipisahkan. Ya pengadilan pasti adil, arif dan bijaksana. Itu kan hubungan darah. Hubungan darah masa mau dipecah. Banyak terjadi kisruh ataupun sengketa dalam keluarga, tapi sang anak ini mencari siapa ayah kandungnya. Dia tuh jadi film-film tuh. Dia cari ayah kandungnya kok, dia cari kok ibu kandungnya. Karena dia berpikir bahwa saya lahir antara ayah dan ibu, nggak ada urusannya dengan sengketa kedua belah pihak. Nah, ini mari kita berpikir lurus, jernih untuk menyinggapi permasalahan ini. Saya yakin dan percaya apabila seperti saya katakan ini nanti termaktub di dalam kedua belah pihak yang memberikan kasih sayang yang sama, pasti hakim akan memutuskan yang adil. Percaya dengan saya. Gitu kira-kira ya. Bisa dibilang garis besarnya ketika status tersangka itu ada, tidak ada pengaruhnya dengan dia. Nggak ada hubungannya, itu kan status personal yang berurusan dengan jati diri dia, pekerjaan dia, status dia yang dampak daripada pekerjaannya bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kan ada saja. Banyak kan kasus-kasus tindak pidana. Masa dia masuk penjara terus nggak diakui oleh bapak apa, oleh anaknya, kan nggak ada itu kan. Sejarah dari hukum mana itu. Nah, kalau seandainya pun ini masih akil balik, ya paling untuk durasinya ke contoh nih ya, kalau seandainya juga masuk ke tahanan, ya kan dibatasi lah untuk tidak mengganggu kejiwaan ya. Tapi bukan berarti membatasi pemberian kasih sayang seorang ayah kepada anak, anak kepada ayah, itu nggak boleh diputus loh, dosa kita loh. Ya. Dosa. Jadi kedua belah pihak, mau Sarwenda kek, mau Rubenon supaya nggak boleh memutus itu. Ya. Kalau ada salah satu pihak memutus itu dosa, nggak benar. Prinsip bagi saya, jangan sampai orang ketiga ikut di dalamnya. Itu selalu saya katakan tuh. Orang ketiga tidak ada urusan dengan permasalahan ini. Urusanmu adalah kepada baik si perempuan maupun si laki-laki. Mungkin ada saja mungkin teman wanita si Ruben Onsu, demikian juga Sarwenda. Itu urusan personal pribadi, tidak ada relevansinya kepada si anak. Nah, tolong kita luruskan ini. Kasihan dong, nanti dia broken home nanti. Dia linglung mencari kasih sayang kepada siapa? Nggak mungkin kasih sayang dicari kepada tetangga atau kepada ayah angkat, sepanjang ayah kandungnya itu memberikan kasih sayang penuh. Gitu kira-kira ya. Nah dari pihak Ruben sendiri kan nantinya bakal membayar terkait dengan apa,
kepada si pelapornya itu kan. Di satu sisi si pelapornya juga sudah menerima dengan baik dan bahkan dia mengatakan tidak ada niatan untuk memenjarakan Ruben sendiri. Nah, nanti jika status ini sudah resmi bernamai Pak Irjen, apakah status tersangka ini bisa gugur? Jadi begini, saya luruskan masalah. Kalau memang kedua belah pihak atau para pihak bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, itu sah-sah saja. Apalagi ada niat baik daripada si pelapor, tidak ada niat untuk memenjarakan Ruben Onsu. Ruben Onsu juga tidak punya niat untuk tidak membayar lagi supaya segera diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada baiknya. Semuanya itu harus dituangkan di dalam ikatan perjanjian para pihak yang ditandatangani di atas kertas materai. Kedua belah pihak menyepakati bahwa semua ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan ada beberapa butir-butir yang mengikat di dalamnya untuk menguatkan penyelesaian secara kekeluargaan. Setelah ini baru mereka melaporkan kepada penyidik bahwa kami telah melakukan retroaktif justice. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk mereka udah selesai kasusnya, nggak bisa. Karena kan kasusnya masih di penyidik, masih tertunggak kan, belum tuntas. Harus dilaporkan ke penyidik, mereka RG, baru kalau sudah memang itu dibuatkan satu berita acara nanti, baru di SP3 kan, dihentikan penyidikannya karena sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak dan itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Ada ketentuan undang-undang yang mengatur itu. Kira-kira. Tapi kalau melihat Pak Irjen sendiri, kalau terkait status tersangka terkait kasusnya yang saat ini dialami, melihatnya gimana sih Pak Irjen dari pandangan Pak Irjen aja? Lah, kan dia kan dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan. Ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan daripada penyidik, ada benang merah, bukti permulaan yang cukup untuk mendudukkan dia sebagai tersangka. Ya sah-sah saja kan gitu. Nah, namun status tersangka ini akan lepas, akan tidak lagi mengikat kepada yang bersangkutan apabila yang tadi SP3 dilakukan di hadapan penyidik, di hadapan kedua belah pihak dengan suatu ikatan perjanjian tadi, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Itu saya katakan tadi ada beberapa butir kesepakatan itu yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Baru itu diajukan ke pihak kepolisian, khususnya kepada penyidik. Baru penyidik melihat ini sudah betul, oke, baru dihentikan penyidikannya, status tersangkanya dengan sendirinya pasti gugur. Gitu kira-kira ya. Berarti bisa jadi nanti tanggal 28 kan Pak Ruben sendiri akan dijadwalkan pemanggilan. Berarti bisa di situ bisa ya mungkin bisa terjadinya Ya kalau seandainya sebelum tanggal 28 sudah diselesaikan, ya kan kedua pihak sudah membawa ikatan perjanjian bahwa mereka selesai secara kekeluargaan, tanggal 28 pada saat dipanggil kedua belah pihak hadir di hadapan penyidik. Mereka menjelaskan baik secara voice, ya, tulisan maupun tertulis, diserahkanlah itu kepada penyidik. Penyidik mencermati, menganalisis, mempelajari bahwa betul butir-butir ini telah ada kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Baru dilakukan, bisa saja tanggal 28 itu dihentikan penyidikannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Karena kan undang-undang kan juga kan melindungi itu, memberikan ruang ya untuk melakukan RG. Ya gitu kira-kira ya.